Nah, kita sudah mempelajari hubungan antar sudut yang menggunakan kata-kata. Di sini ada yang sedikit berbeda. Dari yang kita sudah pelajari, kita tahu kalau berpenyiku atau berkomplement adalah jika jumlah kedua sudut tersebut adalah 90 derajat. Kalau berpelurus atau bersuplemen ketika jumlah kedua sudut tersebut adalah 180 derajat. Kalau bertolak belakang artinya kedua sudut yang bertolak belakang sama besar. Kalau sudut penuh, dua sudut atau lebih membentuk satu putaran jumlahnya 360 derajat. Nanti bentuknya akan seperti ini nih ya. Ini ada Y, ada X ya. Di sini ada Y, ada X. Kalau yang pertama ini yang siku-siku 90, ini yang lurus, ini yang bertolak belakang. Dan yang terakhir ini adalah yang membentuk satu putaran. Jadi nanti dalam menyelesaikan soal-soal, kita harus lihat bentuknya, bentuk apa. Kemudian dalam menyelesaikannya, kita akan menulis semua dijumlahkan sama dengan tergantung jumlahnya apa gitu ya. Kita coba aja supaya nggak bingung untuk yang nomor 1. Di sini jelas sekali di sini ada tanda siku-siku. Artinya sebelah sini juga siku-siku. Maka ketika ketemu soal seperti ini berarti dia saling berpenyiku. Sehingga ketika dijumlahkan, nah 2x kurang 5 ditambah 15, ini hasilnya adalah 90 derajat. Jadi di sini kita punya 2x, ini sama dengan 90 derajat ditambah 5 dikurang 15. Atau 90 derajat dikurang 10. Ini 80 derajat ya, ini 2x. Nah, sehingga nilai x-nya berarti 80 dibagi 2, hasilnya itu adalah 40 derajat. Nanti bisa saja pertanyaannya menanyakan nilai x-nya atau menanyakan besar sudutnya. Berarti kalau ditanya besar sudut yang ini, itu berarti 2 dikali 40 dikurang 5. Ya, ini berarti 75 derajat. Atau sebetulnya bisa juga kita pakai 90 derajat dikurang 15 derajat. Karena mereka saling berpenyiku. Nah, soal ini juga sebetulnya bisa diselesaikan dengan yang berpelurus. Tapi kalau ada siku-sikunya dan cuma 2 saja, lebih baik kita hitungnya dengan menggunakan yang berpenyiku. Nah, contoh yang lain yang nomor 2, ini masih sama. Masih saling berpenyiku. Berarti kita punya 50 ditambah X, ya, ditambah X sama dengan 90 derajat. Maka 50-nya pindah, X tambah X menjadi 2X sama dengan 90 dikurang 50. Maka 2X-nya sama dengan 40, maka nilai X-nya adalah 20 derajat. Ya, ini 20 derajat, berarti nanti yang di sini itu adalah 70 derajat. Gampang ya kalau yang berpenyiku. Yang berikutnya kita coba yang saling bertolak belakang. Nah, di sini kalau kita lihat dia seperti sudut putaran penuh, tapi bedanya adalah yang di sini, nah ini tidak diketahui besar sudutnya berapa, yang di sini tidak diketahui besar sudutnya berapa. Sehingga dalam menyelesaikan soal seperti ini, maka kita gunakan adalah konsep bertolak belakang. Di mana yang saling bertolak belakang nih, yang depan belakang, atas bawah gitu ya, besar sudutnya sama. Ingat syaratnya dia harus garisnya lurus ya, tidak boleh terpatah-patah. Berarti kita punya 2x dikurang 10 sama dengan x ditambah 60. Nah, berarti ini x pindah ke sini menjadi 2x dikurang x. Ini 60, 10-nya pindah ke sebelah sana menjadi plus 10. Maka x sama dengan 50, ya 50 derajat. Sehingga nanti kalau disuruh menghitung besarnya, ya ini berarti bisa dihitung. Besarnya adalah 50 ditambah 60 atau 110 derajat. Yang ini pasti sama. Kalau berbeda hasilnya, berarti ada perhitungan kita yang salah. Kita coba yang nomor 4. Di sini kakak punya 3x. Di sini kita punya 4x min 15. Dan di sini ada Y. Kita disuruh menghitung mungkin nilai Y-nya dan juga X-nya ya. Menghitung nilai X dan Y-nya. Kalau kita lihat sekali lagi, kita tidak bisa menjumlahkan semuanya menjadi 360. Karena di sini kita tidak tahu sudutnya. Maka yang kita pakai yang bertolak belakang. Di mana 3X sama dengan 4X dikurang 15. Maka ini pindah ke sebelah sini. 3X dikurang 4X sama dengan min 15. Berarti min X sama dengan minus 15. 3 kurang 4 min 1 hasilnya. Sehingga nilai X-nya adalah min 15 dibagi min 1 atau 15 derajat. Sehingga di sini kita dapat nih besarnya adalah 45 derajat. 3 dikali 15. Ini juga sama. Artinya ketika menghitung nilai Y-nya, kita hanya melihat salah satu garis. Misalnya kakak melihat garis yang ini. Nah, ya. Berarti si 45 derajat ditambah dengan si Y derajat,
itu sama dengan 180 karena dia lurus. Maka Y-nya adalah 180 dikurang 45 atau 135 derajat. Gampang ya? Sekarang kita coba soal yang berikutnya. Nah, ini soal yang lurus-lurus saja ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, dia pasti ada garis lurus gitu ya, dibagi-bagi biasanya. Maka kita akan menghitung jumlah ini harus sama dengan 180 derajat. Artinya kita punya 5X ditambah. Nah, di sini nggak tahu nih, tapi ada tandanya. Siku-siku artinya 90 derajat. Sama dengan ditambah lagi 18 derajat. Ditambah lagi 4X. Sama dengan 180 derajat. 5X ditambah dengan 4X itu berarti hasilnya 9X. Sama dengan 180 derajat dikurang. Ini kalau dijumlahkan 108 ya. 90 ditambah 18, 108, positif, pindah ke sebelah kiri menjadi negatif 108 derajat, maka 9X ini sama dengan 72 derajat, maka nilai X-nya adalah 8 derajat. Sehingga kalau kita disuruh menghitung masing-masing sudut, berarti ini tinggal 5 dikali 8 atau 40 derajat. Ini berarti tinggal 4 dikali 8 atau 32 derajat. Jadi cukup mudah ya. Kita coba lagi yang ini. Sama nih, maka jumlah ketiganya harus 180 derajat. Maka 2X ditambah 30 ditambah 3X ditambah 50 ditambah 5X ditambah 30 sama dengan 180 derajat. 2X ditambah 3X. Nah, mungkin supaya nggak pusing, kita tulisin dulu ya. 2X ditambah 5X ditambah 3X ya. Sama ditambah, kita jumlahkan dulu nih, 30 ditambah 50 ditambah 30 sama dengan 180 derajat. 2X tambah 5X tambah 3X berarti 10X. Ditambah 30 tambah 50 tambah 30 berarti 110 ya, sama dengan 180 derajat. Maka 10X sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat. Maka 10X sama dengan 70 derajat. Maka nilai X-nya adalah 7 derajat. Sehingga nanti kita bisa menghitung masing-masing dari sudut ini. Cukup gampang ya. Jadi kalau siku-siku kita hitungnya sama dengan 90. Kalau bertolak belakang kita lihat mana yang per pasangan itu sama besarnya. Kalau yang lurus kita jumlahkan semuanya, hasil adalah 180 derajat. Nah, kita coba yang 7 dan 8. Nah, ini satu putaran dan kalau di sini tidak bisa memakai yang bertolak belakang. Kenapa? Karena di sini bukan garis lurus nih, garisnya patah atau bengkok. Artinya, ketika ketemu yang seperti ini, ketika semua dijumlahkan, hasilnya itu harus berjumlah 360 derajat. Ya, kita coba yang nomor 7. Di sini kakak punya 2X ditambah 75 ditambah X, ditambah 3X, ditambah 45, ditambah 90, ini ada siku-siku, hasilnya harus 360. 2X ditambah 1X, 3X. 3X ditambah 3X, berarti 6X. 75 ditambah 45, ini hasilnya 120, ditambah dengan 90, berarti ditambah 210 ya, sama dengan 360. Maka kakak punya 6X sama dengan 360 dikurang 210. Maka 6X sama dengan, ini kalau dikurangin berarti 150 ya. Maka X-nya adalah 150 dibagi 6 atau hasilnya adalah 25 derajat. Nah, ternyata 25 derajat sehingga kita bisa menghitung nih masing-masingnya. Berarti di sini 25 derajat, di sini 75 derajat, di sini berarti 2 dikali 25. Berarti ini 50 derajat. Nah, tinggal yang ini ya. Nih, yang ini berarti 3 dikali 25 ditambah 45. 75 ditambah 45, 120 derajat. Jadi kita bisa menghitung masing-masing nilainya kalau kita sudah tahu nilai dari X-nya. Sekali lagi kita coba yang nomor 8. Artinya semuanya kita jumlahkan. Maka kita punya 5X ditambah 10 ditambah X ditambah 90 ditambah 6X ditambah 10 sama dengan 360 derajat.
Ya, ini ada 5x ditambah 1x 6x ditambah 6x. 6x tambah 6x berarti menjadi 12x. 10 ditambah 90 menjadi 100. 100 tambah 10 menjadi ditambah 110 derajat sama dengan 360 derajat. Maka 12x ini sama dengan 360 dikurang 110, maka menjadi 250 ya, 12x. Maka nilai x-nya adalah 250 dibagi 12, atau hasilnya itu adalah 25/6 derajat. Nanti masing-masingnya bisa dihitung besar nilainya berapa. Nah, jadi cukup mudah ya untuk menghitung hubungan antar sudut ini. Yang penting kita tahu bentuknya, sehingga kita tahu dijumlahkan sama dengan berapa. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar.